Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Nah, apa kabar nih teman-teman? Sehat ya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Soalnya di era pembelajaran daring seperti saat ini, kalian juga harus menjaga kesehatan baik itu fisik maupun mental kalian yang paling penting. Nah, semoga masih tetap semangat sampai pembelajaran berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi hari ini bersama gue Lisa, kita akan belajar mengenai seni budaya, yaitu ragam hias atau ornamen. Nah, ragam hias atau ornamen ini sudah Ibu ulas sedikit dalam video singkat berdurasi 5 menit yang sudah Ibu upload pada YouTube Ibu, dan semoga kalian semua sudah mengaksesnya ya. Apakah ada yang belum mengakses? Sudah semua, alhamdulillah. Oke, karena teman-teman yang sudah bergabung sudah mengakses video yang Ibu berikan dan kalian sudah menontonnya, Ibu harap kalian sudah ada sedikit gambaran dan memiliki pengertian mengenai bagaimana dan apa itu ornamen. Nah, pada pertemuan hari ini, Ibu akan mengulas kembali dengan menayangkan video kemarin, lalu kita bahas secara detail agar nanti jika ada pertanyaan atau ada masukan dan ada sanggahan bisa kita lakukan secara langsung ya teman-teman. Nah, langsung kita mulai saja ya. Ragam hias merupakan bentuk dasar hiasan yang diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Nah teman-teman, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengertian ragam hias. Seperti video yang sudah ditampilkan tadi, dikatakan bahwa ragam hias merupakan bentuk dasar yang diulang sehingga menjadi pola yang dapat disebut sebagai ornamen. Nah, kata kuncinya ada di bentuk dasar, diulang, dan pola. Jadi ada 3 poin yang akan kalian ingat. Maksudnya apa? Bentuk dasar itu misalnya bentuk dasar lingkaran itu termasuk bentuk geometris. Bentuk dasar lingkaran itu kita susun nih sedemikian rupa dan dilakukan perulangan. Misal kita susun ke kanan dan lainnya dan ke bawah dan saling menindih sehingga menjadi pola. Nah, itu nanti yang akan kita sebut sebagai motif atau ornamen atau ragam hias. Nah, kira-kira sampai sini teman-teman tahu nggak nih apa sih tujuan ornamen sendiri? Kenapa kita harus belajar ornamen dan kenapa kita harus membuat ornamen? Gimana untuk memperindah? Ya benar, untuk memperindah. Ada lagi untuk memberikan nilai. Ya betul sekali. Jadi karya seni ragam hias atau ornamen ini dapat menambah nilai suatu benda atau karya seni. Jadi misalnya nih ada kendi dan antara kendi A yang kendi biasa dengan kendi B yang sudah diberi ornamen, kira-kira nilai jualnya lebih tinggi yang mana? Nah benar, lebih tinggi yang kendi B ya teman-teman. Jadi memang seperti itu cara kerja ornamen, dia akan memberi suatu nilai lebih pada suatu benda atau karya seni sendiri. Baik, kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Oh ya, sebelum kita play videonya, Ibu mau bertanya nih, kita akan membahas tentang jenis ragam hias. Nah, ragam hias sendiri ada 3 dalam kurikulum dan ada yang Ibu tambahkan 1 dalam video. Ada yang tahu nggak nih apa saja jenis ragam hias? Ya benar, yang pertama ada ragam hias flora atau tumbuh-tumbuhan lebih tepatnya. Lalu apa lagi? Ya, yang kedua ada ragam hias fauna dan ragam hias geometris. Nah, yang terakhir ini ada ragam hias figuratif atau bisa disebut juga sebagai ragam hias manusia. Nah, mari kita masuk ke video kembali dan kita uraikan satu persatu mengenai jenis-jenis ragam hias. Yang pertama ada ragam hias flora. Ragam hias flora merupakan ragam hias yang berbentuk tumbuh-tumbuhan, misalnya bunga, sulur, atau dedaunan. Contohnya bisa terlihat dalam gambar berikut ini. Nah, penerapan dari ragam hias flora ini dapat kita jumpai di mana saja teman-teman, bisa disebutkan? Benar sekali, dari batik, ada juga dari ukiran, dari kain tenun juga bisa. Masuk ke jenis ragam hias yang kedua. Ragam hias fauna, yaitu ragam hias yang didasarkan pada berbagai bentuk binatang seperti gajah, burung, cicak, ikan, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke bentuk ragam hias yang kedua. Ragam hias ini didasari oleh bentuk binatang.
seperti gajah, cicak, ikan, ayam, dan lain sebagainya. Semua binatang bisa dijadikan sebagai referensi tergantung bagaimana kita mengolahnya nanti. Nah, untuk yang selanjutnya akan kita bahas lagi. Lalu ada ragam hias geometris, yaitu ragam hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris, kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ragam hias geometris ini bentuknya diambil dari bentuk-bentuk geometris, tentunya sesuai dengan namanya. Nah, bentuk geometris ini seperti lingkaran, persegi panjang, persegi, terus segitiga, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali motif ragam hias yang didasari oleh bentuk geometris, dan kalian juga bisa mengembangkan sendiri nantinya. Oke, contohnya bisa dilihat pada video. Dan yang terakhir kita akan masuk ke ragam hias figuratif atau ragam hias manusia. Yang terakhir ada ragam hias manusia, yaitu ragam hias yang dirancang berdasarkan objek manusia dan digambar dengan gaya tertentu. Bentuk-bentuknya tentu saja didasari dari bentuk-bentuk manusia, entah itu dari berbagai ekspresi, berbagai figur tubuh, gerak tubuh, dan lain sebagainya yang digayakan sehingga menciptakan suatu motif yang menarik. Teman-teman juga dapat menggayakannya menjadi lebih variatif lagi, misal dipanjangkan atau disederhanakan, lebih dirumitkan lagi, dan lain sebagainya. Oke, sebelum masuk ke video tentang penggubahan, ada yang tahu nggak tentang menggubah, gubah, penggubahan, gubahan, dan lain sebagainya? Ada yang tahu? Satu kata aja tentang gubah. Iya, merangkai. Benar sekali, merangkai juga termasuk arti gubah. Ya, kita masuk ke videonya saja untuk lebih jelasnya. Menggubah diambil dari kata gubah yang artinya mencocok, mengatur, merangkai, dan mengarah. Sementara menggubah diartikan sebagai upaya merubah bentuk detail suatu objek menjadi motif yang bernilai hias. Menggubah yaitu upaya membentuk detail suatu objek menjadi motif yang bernilai hias. Ya, itu tadi teman-teman. Jadi motif yang dasar tadi diubah dan disusun ulang menjadi bentuk yang bernilai hias. Nah, ada yang namanya gubah. Menggubah itu berasal dari kata dasar gubah, dan ada yang namanya gubahan. Nah, gubahan itu merupakan hasil dari proses penggubahan tadi. Proses menggubah tadi akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan gubahan. Makanya kita juga mengenalnya dengan gubahan flora, gubahan fauna, yang nantinya menjadi motif. Oke, sampai menggubah, adakah yang ditanyakan? Tidak ada, sudah mengerti semua. Baik, ke materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip menggambar ragam hias. Nah, teman-teman ada yang bisa sebutkan ada berapa nih prinsip dalam membuat ragam hias? 3, 4. Ya, yang benar adalah ada 4 ya. Yang pertama, ada yang tahu? Komposisi, benar sekali. Mari kita putar video tentang komposisi. Yang pertama ada komposisi, yaitu cara menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga gambar menjadi tampak menarik. Lalu, apa sih maksud dari komposisi tadi? Ya, komposisi tadi kan mengatur objek sedemikian rupa dan sehingga dia menjadi enak dipandang gitu ya, dan tampak lebih menarik tentunya. Nah, komposisi ini bisa kita kita artikan sebagai mengatur tata letak, mengkomposisikan antara benda satu dan benda lain, antara objek satu dengan objek lain di dalam gambar. Nah, komposisi ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komposisi simetris atau seimbang, jadi tata letaknya kanan kirinya itu seimbang, dan juga ada komposisi asimetris atau yang tata letaknya itu tidak sama baik, jadi dia lebih ke acak. Lalu ada yang terakhir adalah komposisi sentral, dan dia memiliki pusat perhatian di tengah, jadi ada point of interest gitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke prinsip membuat ragam hias yang kedua, yaitu ada yang bisa menyebutkannya? Benar sekali, proporsi.
Proporsi, yaitu perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek dalam gambar. Ini kata kuncinya adalah perbandingan. Perbandingan yang ideal antara objek-objek yang tersusun. Jadi antara objek yang satu dengan yang lain itu proporsinya baik. Dalam artian ukurannya sesuai dan lain sebagainya. Lalu kita akan masuk ke prinsip yang ketiga. Keseimbangan, yang merupakan keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Ya, kita sebut juga dengan keselarasan antara bidang-bidangnya. Jadi ketika suatu gambar sudah seimbang, tidak jomplang gitu ya, ketika dipandang juga akan enak gitu. Yang terakhir ada kesatuan, yaitu pengaturan objek gambar sehingga benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang. Kenapa prinsip kesatuan ini perlu diperhatikan? Karena perpaduan yang menarik nantinya akan mendukung suatu gambar itu sendiri. Kesatuan yang pas akan mendukung keindahan dalam suatu karya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan tentang prinsip membuat ragam hias. Nah, untuk yang terakhir ini kita sudah masuk ke prosedur membuat ragam hias atau ornamen atau motif dan lain sebagainya ya kita menyebutnya. Pertama, siapkan pola bentuk yang akan dibuat. Kamu bisa mencari dari internet atau membuat pola sendiri. Yang kedua, siapkan alat dan media gambar. Ketiga, perhatikan pola bentuk ragam hias, lalu tentukan ukuran pola gambar. Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat pada video tadi, baru terlihat 4 ya tadi. Yang pertama ada menyiapkan bentuk yang akan dibuat. Nah, dalam mempersiapkan bentuk yang akan dibuat ini, ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, ketika kita menggunakan referensi atau meredesain atau meniru ulang bentuk yang sudah ada, berarti kita harus menyiapkan gambar ornamennya. Namun jika kita akan membuat bentuk baru, kita bisa mengumpulkan beberapa referensi terlebih dahulu untuk kita gabungkan atau kita olah lagi menjadi bentuk baru, atau kita juga bisa menggunakan referensi asli dari misalnya tumbuhan atau hewan asli untuk kita buat suatu motif. Ketika sudah terkumpul gambarnya, kita akan lanjut menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan untuk membuat ornamen sangat mudah. Kita di sini lebih fokuskan kepada ornamen 2 dimensi ya. Jadi kita membuat gambarnya di kertas, bukan membuat pada batik atau ukiran ya teman-teman. Jadi kita sedang belajar membuat motifnya saja. Untuk membuat motifnya kita siapkan alat dan bahan itu seperti pensil, kertas, penghapus, penggaris, gunting, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah, kita perhatikan ulang lagi bagaimana bentuk ragam hias yang akan referensi ragam hias kita yang akan kita jadikan sebagai motif. Lalu setelah kita sudah ada bayangan nih motif apa yang akan kita buat, kita akan menyiapkan kertas tadi dan kita membuat ukuran. Jadi kita menentukan ukuran ornamennya, misalkan ukuran 5x5 dengan menggunakan bentuk lingkaran misalnya. Kita menentukan 5x5, kita membuat garis 5x5 dalam kertas gambar kita. Selanjutnya baru kita masuk ke tahapan untuk membuat motif terlebih dahulu. Kita dapat membuat satu motif terlebih dahulu. Motif tersebut dapat kita buat di kertas lain karena nantinya akan kita gunting dan kita jiplak. Cara ini bisa dilakukan karena untuk membuat bentuk yang sama dan sepadan dengan konsistensi yang baik, kita dapat menggunakan teknik jiplak karena itu akan lebih mempercepat. Kelima, buatlah sketsa di salah satu bagian kertas atau di kertas lain. 6. Buat bentuk yang sama, bisa dijiplak. Dan yang ketujuh adalah warnai gambar. Setelah kita buat sketsa di bagian kertas lain tadi, kita bisa memotongnya sesuai dengan bentuk yang kita gambar. Lalu potongan kecil tadi kita tempel pada kertas gambar yang sudah kita beri ukuran ornamennya. Jadi kita tinggal tempelkan, lalu kita gambar sampai seluruh bidang kertas terpenuhi. Dan ketika seluruh bidang kertas sudah terpenuhi, selanjutnya kita dapat melakukan coloring atau pewarnaan. Setelah teman-teman mempelajari tentang ragam hias dan ornamen pada pagi hari ini, Ibu harap sudah ada pengertian yang baik ya dari teman-teman. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada?
Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu sudah menganggap kalian semua paham. Dan untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan beberapa soal. Sedikit, hanya 4 soal saja. Nah, soal akan Ibu tampilkan di video selanjutnya ya. Dan seluruh materi hari ini sudah Ibu sampaikan. Jadi pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga tugas dapat dikerjakan dengan baik dan tugas dapat dikumpulkan minggu depan melalui WA grup ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan, dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.